Halo Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali pada hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu. Saya Dewi Prahesti, pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Wahid Hasim. Bapak Ibu, pada hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh Tuhan percayakan untuk dapat kami lalui. Dan pada saat ini Tuhan, ketika sebentar kami juga akan merenungkan firman Tuhan, ajar kami untuk dapat mendengar firman-Mu. Terlebih-lebih ajar kami untuk dapat melakukan setiap firman yang boleh kami dengar. Ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan bagi kami di dunia ini, berarti masih ada tugas yang harus kami lakukan. Ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, sehingga di dalam hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami ini, kami selalu dapat menjadi berkat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk dapat merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia pasti pernah mengeluh. Ya. Mungkin yang Bapak Ibu keluhkan pada beberapa hari belakangan ini atau beberapa waktu belakangan ini adalah tentang cuaca ya. Secara khusus ketika mungkin hujan yang turun terus-menerus dan pada akhirnya menyebabkan beberapa daerah banjir. Bapak Ibu, saya teringat ketika tahun lalu ya, ketika cuaca sedang panas-panasnya, apa sih yang kita keluhkan? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, cuaca kok panas banget. Kapan nih turun hujannya? Nah sekarang saat hujan Bapak Ibu kita juga mengeluh sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini sudah enak nih, adem. Ada air hujan yang turun bisa membuat kita tidur nyenyak. Tapi kebanyakan airnya Tuhan sehingga menyebabkan banjir. Atau mungkin kita mengeluh Tuhan boleh hujan. Tapi kalau boleh jangan pagi hari. Kalau pagi hari hujan menyebabkan kita sulit menuju ke tempat pekerjaan kita ataupun aktivitas kita. Bapak Ibu, hidup manusia itu seringkali selalu mengeluh. Ketika saya melawat seorang anggota jemaat yang lanjut usia, dia mengatakan kepada saya, Bu Pendeta, kapan ya saya dipanggil pulang sama Tuhan? Saya bingung Bapak Ibu. Oma, ketika Tuhan masih percayakan Oma hidup, berarti Tuhan mengasihi Oma, berarti masih ada tugas nih buat Oma. Iya, tapi teman-teman saya semua udah nggak ada, maksudnya sudah meninggal Bapak Ibu, karena sudah usia lanjut gitu ya. Lalu dikatakan juga si Oma bilang, saya sudah capek. Saya akhirnya memberi semangat kepada Oma itu untuk terus dapat melanjutkan kehidupannya dengan bersuka cita. Anak-anak Bapak Ibu juga mengeluh ketika mereka disuruh belajar terus-menerus oleh orang tua. Ayo belajar, jangan kebanyakan main games. Mereka mengeluh, yang dikeluhkan adalah belajar terus setiap hari. Ketika menjadi seorang pemuda yang dikeluhkan berbeda lagi Bapak Ibu. Bagaimana caranya mendapat pekerjaan? Bagaimana kok belum menikah di usia yang seharusnya sudah menikah? Ketika sudah menikah, ketika dewasa berumah tangga, pergumulannya berbeda lagi, keluhannya pun berbeda juga. Anak-anak seperti ini susah diatur, rumah tangga seperti ini, nggak harmonis, nggak dinamis, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya jadi teringat salah satu bagian dari firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika di sana umat Israel juga mengeluh Bapak Ibu kepada Musa ya, ketika mereka tidak mendapatkan air di Masa dan di Meriba. Di sana dikatakan Bapak Ibu di dalam pasal 17 ayat yang kedua dari Keluaran, mereka berbantah dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air,
bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan?" Yang dikeluhkan Bapak Ibu hanya karena tidak mendapatkan air di Masa dan di Meriba, ketika pada saat itu di dalam pergumulan bangsa Israel marah, bangsa Israel mengeluh, bangsa Israel komplain kepada pemimpin mereka yaitu Musa. Padahal Bapak Ibu, jika kita pikirkan, apakah kehidupan mereka di Mesir akan lebih baik? Apakah mereka di sana akan menjadi bangsa yang merdeka? Di Mesir mereka menjadi budak, walaupun di sana mungkin mereka tidak kekurangan makanan dan minuman. Tetapi ketika Allah memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi masalah, yang bangsa Israel lakukan adalah mengeluh. Di sana firman Tuhan pun mengatakan kepada Musa, ayat yang kelima, "Berjalanlah di depan bangsa itu, bawa bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang mengeluh karena biasanya tidak puas. Seseorang mengeluh karena biasanya hidup dalam keadaan yang susah, dalam keadaan hidup yang bergumul. Seseorang mengeluh karena tidak mau hidup dalam keadaan yang tidak nyaman menurut ukuran dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 15 mengatakan kepada kita, "Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Yang firman Tuhan mau katakan kepada kita adalah lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Biarlah Bapak Ibu ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, ketika kita ingin mengeluh, ketika kita ingin marah, ketika kita ingin komplain kepada Tuhan, kita ingat di dalam firman Tuhan ini. Lakukan segala sesuatu ketika Tuhan masih percayakan kehidupan kepada kita di dunia ini dengan tidak bersungut-sungut. Karena hati yang gembira, hati yang senang dapat membuat kita melakukan segala karya kita di dunia ini dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar untuk mengurangi keluhan kita kepada Tuhan. Untuk belajar selalu bersukacita sehingga setiap karya kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kita bersama-sama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk dapat melakukan setiap karya yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami dengan kesungguhan hati. Ajar kami juga untuk belajar tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut ketika kami mengalami pergumulan dan masalah. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami. Sehingga di dalam kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami melalui setiap karya-karya kami selalu dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Di antara segala kelemahan kami, Tuhan yang menguatkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian.